Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lihat firman Tuhan, sedikit kita mengatur acara hari ini. Ada dua yang membutuhkan doa. Yang pertama, bila Tuhan izinkan ya, dan keadaan cukup baik hari ini, maka jam 10 kita akan menuju ke Pondok Indah. Bagi saudara yang mau mengikuti, segera berkumpul di tempat ini sebelum jam 10 ya. Kurang lebih jam setengah 10 lah. Adik ipar dari Ibu Maria kemarin jam 9 dipanggil Tuhan dan disemayamkan di Pondok Indah ya. Jadi kita akan ke Pondok Indah lebih dahulu. Mungkin sebentar kita di sana, ada pujian sebentar. Kalau diizinkan ya, mereka sudah memberitahu diizinkan pagi ini mereka menerima kita untuk ada ibadah kecil. Dari sana kita menuju ke Karawang Timur. Adik dari Ibu Meling disemayamkan di rumah duka mulia di Karawang Timur ya. Jadi dari Pondok Indah kita langsung ke Karawang Timur. Kita bisa menyatakan bela sungkawa juga kepada keluarga Yonggi ya, keluarga orang tuanya, sebab adiknya Ibu Melin kemarin juga Tuhan panggil ya. Itu sebabnya agak sedikit jauh perjalanan. Bagi saudara yang mau ikut, jam setengah 10 sudah bersiap di sini. Bersyukur kita tidak ke arah kota, tapi kita ke arah timur. Dan dua keluarga ini sedang membutuhkan doa ya. Jadi saudara yang mau ikut, tolong setengah 10 sudah sampai di sini. Dan kita akan berjalan sedikit panjang jalan kita, karena dari Pondok Indah kita langsung ke Karawang Timur. Dan jangan lupa jam 4 kita ada ibadah buka puasa, dan jam 7 malam nanti ada rapat panitia Natal wilayah ya. Itu agenda kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kepada kitab Isra pasal yang ke-12. Nehemia pasal 12. Ada daftar para imam dan orang-orang Lewi yang dicatat ketika mereka mengadakan awal ibadah, dan disebut juga dengan ibadah pentapisan. Kemarin kita sudah melihat bahwa tidak ada seorang yang ada di Yerusalem itu sebagai penonton. Mereka bukan ada di sana untuk lihat-lihat, untuk nonton, untuk mau tahu pekerjaan apa, ada apa, makan apa. Tapi ketika mereka ada di Yerusalem, mereka memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem, karena mereka merupakan orang-orang yang menjadi pekerja, membuat seluruh Yerusalem semarak
dalam memuliakan Tuhan. Nah, sekarang di pasal 12 kita melihat imam-imam dan orang Lewi. Yang istimewa adalah para imam dan orang Lewi yang punya tugas langsung. Kata ayat-ayat pasal 12, nama-nama mereka dicatat pada zaman Yoyakim menjadi imam kepala. Dicatat Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Misulam dari kaum keluarga Isra, dan seterusnya. Tentang orang Lewi ayat 20, para kepala kaum keluarga tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, Yadua, semua para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Lalu kita melihat mereka dikatakan ayat yang ke-26 hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yesadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Isra ahli kitab itu. Semua sudah duduk pada tempat-tempat yang ditetapkan, maka barulah pentabisan tembok Yerusalem. Ayat 27, mereka dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung. Mereka berkumpul kaum penyanyi di daerah sekitar Yerusalem dari daerah-daerah Gilgal, Geba, Asmawet. Para penyanyi mendirikan desa-desa di sekitar Yerusalem. Jadi mereka membentuk dua paduan suara, hingga tidak ada acara tanpa pujian. Mereka sama-sama mengatur tatanan ibadah dengan sebaik-baiknya, hingga ayat 43, hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar, bersukaria karena Allah telah memberi kesukaan yang besar. Juga para perempuan dan anak-anak bersukaria, hingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Untuk memberitahukan betapa mereka penuh sukacita dalam pekerjaan masing-masing. Ayat 44 bagian B, orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang Lewi yang bertugas. Mereka lah yang melakukan tugas pelayanan, demikian para penyanyi, penunggu pintu sesuai dengan perintah Daud. Karena ayat 46, sudah sejak dahulu zaman Daud dan Asaf, pemimpin-pemimpin menyanyi, ada nyanyian pujian, ada nyanyian syukur. Maka pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi, penunggu pintu gerbang, sekedar keperluan tiap-tiap hari dari para Lewi. Mereka berada pada tatanan ibadah yang diberkati Allah. Mereka bukan cuma sekedar jadi penonton, sudah siap dengan pelayanan masing-masing. Kita tidak melihat ada catatan pengangguran itu duduk di pinggir kota, tidak ada. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang lipat tangan, tidak ada yang masa bodoh. Tapi semuanya berada pada pekerjaannya tanpa pamrih. Tidak ada kita baca satu kata teken kontrak
tanda tangan kontrak kerja. Tidak ada. Mereka dengan amat bersungguh-sungguh, dengan sangat, ya, tidak sekedar, tapi dengan amat bersungguh-sungguh melakukan pelayanan mereka. Tidak lihat dulu isi amplopnya berapa. Kalau tebal, semangat melayani. Kalau tipis, tipis pelayanan. Kalau tidak ada amplop, tidak ada pelayanan. Mereka tidak demikian. Mereka dengan amat bersungguh-sungguh. Sebab itu pulihnya, kembalinya dibangunkan tembok Yerusalem dan seisi Yerusalem merupakan bangkitnya ibadah orang-orang Yahudi kembali. Harapan besar Allah di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang-orang yang dikasihi, orang-orang Yahudi, merupakan ibadah yang benar-benar semarak seperti dahulu. Tapi besok kita baca, di tengah-tengah ibadah yang semakin semarak, masih ada orang-orang yang mencari keuntungan sendiri. Jadi mencuri tulang bukan hanya ada pada hari ini. Pada zaman Israel dan Nehemia sudah ada sistem kerja yang seperti itu. Yang penting saya hidup, yang penting saya makan, yang penting saya kenyang. Pikirannya tidak memikirkan apa lagi yang harus saya kerjakan. Ada rasa syukur di hati mereka untuk bisa membuat hati Allah mereka senang ketika dikembalikan tembok ini berdiri. Ketika seluruh orang-orang Lewi berada pada tatanan dalam persembahan-persembahan, secara bergilir mereka datang melayani. Tidak salah kalau seluruh rakyat penuh dengan sukacita. Mereka tidak pernah berpikir dapat apa sih, untuk apa sih, mau apa sih. Semua tidak menjadi sebuah harapan mereka. Tapi kalau mereka ada di Yerusalem, mulai dari jaga tembok sampai tatanan ibadah diatur dengan baik, lalu mereka beribadah kepada Allah. Banyak kali untuk menyiapkan sebuah ibadah, masih saja saya dengar keluhan-keluhan para WA, gak ada yang latihan. Besok kalau minggu sudah pada telepon, bajunya apa, bajunya apa. Hanya untuk tampil, tidak mau mempersiapkan. Allah taruh orang-orang Yahudi dengan suruh di sekeliling Yerusalem, lalu dikasih tugas, masing-masing sudah ada latihannya. Bayangkan ada 2 paduan suara. Kalau mereka tidak mau latihan dengan baik, bagaimana mereka tampil? Dan tampilnya itu untuk seluruh ibadah, bukan sebagian ibadah. Kalau selesai paduan suara pada buyar semua. Tidak, saudara. Ketika mau paduan suara kumpul, bagus gitu. Orang dimingkir-mingkirin, ini paduan suara. Tapi ketika sudah menyanyi, kembali ke keluarga masing-masing hingga tempat itu menjadi kosong. Paduan suara tetap di tempatnya dari awal sampai selesai ibadah, karena mereka punya tugas, bukan hanya tampil untuk menyanyi, tetapi di tempat mereka duduk, mereka bersama-sama memuji Tuhan. Ya, tolong diingatkan, kalau habis menyanyi jangan kabur-kaburan. Seperti saya selalu ingatkan kepada pemain musik dan tamborin, selesai ibadah, puji-pujian ataupun masuk menjelang firman Tuhan, tetap pada tempatnya,
pemusik pun tetap. Kita punya tugas belum selesai. Saya paling tidak suka berada di satu gereja siapapun dia. Begitu masuk firman Tuhan, semuanya kabur. Nongkrong, ngobrol di belakang. Hingga ketika mari kita menyanyi, mana pemusik? Pemusik, semua tengok. Pemusik. Itu bukan pandangan yang elok, saudara. Hanya mau tampil, tidak mau ibadah. Tamborin pun saya tidak senang. Kalau ada yang ngalor ngidul, bercanda, berjalan ke sana kemari. Dalam ibadah, kita hormati Allah. Siapapun kita, engkau tidak bertugas, engkau sedang bertugas, hormati Allah. Ini bukan saya yang ada, tapi Tuhan yang ada. Dan karena Tuhan yang ada, wajib hukumnya kita menghormati Allah. Sampai ibadah selesai, kita tetap harus berdiri di tempatnya. Lalu tutup kembali dengan doa, bersyukur buat pelayanan hari ini. Itu pelayanan yang dikehendaki Allah. Semua diatur, tidak semaunya sendiri, tapi diatur baik-baik. Kalau Allah mau hadir, itu sebab semuanya tertib. Ketika nggak tertib, ya jangan harap Allah mau hadir. Allah tidak pernah suka dengan ibadah yang sembarangan. Ingat peristiwa Usa. Catatan tegas berkata di dalam 2 Samuel 6, yang tangannya dipakai kata apa? Coba 2 Samuel pasal 6 bersama ayat yang ke-7 dan 8, ayat yang ke-6 dan 7 maksudnya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Allah jangan dianggap main-main, saudara. Pegang tabut Allah dengan teledor. Tidak dicatat keteledorannya seperti apa, tetapi bukan cuma tangannya yang teledor, hidup Usa pun teledor. Anak imam-imam yang menjaga tabut Allah, tapi bukan begitu caranya. Memegang dengan teledor, apalagi melayani dengan teledor. Memegang dengan teledor itu sudah salah. Jadi ketika imam-imam dan orang-orang Lewi diberikan tugas, silakan layani Tuhan, mereka tidak pakai tunggu kapan 2 kali perintah. Mereka sudah siap. Hati Allah senang, saudara, kalau ibadah itu kita persiapkan dengan baik. Allah senang. Allah senang sebab tidak seorang pun menganggap remeh Allah kita. Dan Allah sangat bangga boleh melihat kita yang dapat memuji Tuhan. Dalam bagian demi bagian yang Tuhan izinkan, kita boleh lihat betapa baiknya Tuhan. Yang menata kembali ini sudah amburadul, sudah lama tidak ada. Pada raja-raja sebelumnya sudah tidak ada. Bahkan saat itu Isra dan Nehemia kembalikan ibadah pada aturan yang tepat. Sebab itu ketika besok kita baca pasal yang ke-13, disayangkan. Sementara sebagian orang sedang menata ibadah, sebagian ada yang cari keuntungan
Nah, bagaimana Allah tidak murka, saudara? Kalau dalam ibadah cuma cari untung, saudara akan buntu. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh kita angkat hati kita menyembah, melayani, yang tugas potong persembahan, potong baik-baik, segera dikuliti, dipotong-potong, dibawa dan dipersembahkan. Allah tidak pernah salah memberkati kita. Dia berkati kita dengan tuntas pekerjaannya. Dan kita boleh bangga sebab kita punya Tuhan yang memperhatikan ibadah-ibadah kita. Dan tangannya tidak pendek memberkati kita. Hari ini buktikan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Buktikan. Kita tidak melihat adanya orang-orang besar di sini untuk memperhatikan kita dalam ibadah, tidak. Kita cukup kita. Dengan sungguh kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat kecil dari Bulak Serai sampai ke hadirat Allah. Dan itu akan menggerakkan hati Allah untuk melihat ke bumi dan akan memberikan kerjaan Allah di atas Indonesia. Orang datang berduyun-duyun, berbes-bes. Ratusan bus sudah parkir sejak kemarin. Kita nggak perlu ikut-ikutan pergi ke Monas. Bukan waktunya nonton-nonton lihat dari kepala emas. Tapi cukup di rumah. Kita punya tugas daerah timur karena bersyukur saudara karena menuju ke timur. Jadi okelah saya katakan. Kita akan ambil kesempatan hari ini menghiburkan keluarga-keluarga yang sedang berduka. Yang kiranya Tuhan tolong kita sehingga sepanjang acara hari ini Tuhan yang beracara. Kita ambil waktu sebentar dan kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Saudara tetap duduk saja.